Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan Pak Mirza dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tumbuhan terlebih dahulu. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setiap tumbuhan mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup pada lingkungan yang berbeda-beda. Yang disebut adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dilakukan makhluk hidup agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat hidup disebut dengan habitat. Berikut adalah contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan ini bisa hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Ada beberapa contoh, yaitu lidah buaya, cocor bebek, kaktus, serta pohon kurma. Kita lanjut adaptasi tumbuhan yang kedua, yaitu yang ada di lingkungan berkadar garam tinggi atau sering disebut dengan halofit. Tumbuhan ini sering hidup di daerah laut, muara sungai, dan pantai. Dengan keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir. Contohnya adalah tanaman bakau. Adaptasi yang ketiga adalah tumbuhan yang mampu hidup di lingkungan air atau sering disebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhannya adalah ada enceng gondok yang mempunyai pangkal tangkai daun berongga, ada teratai yang mempunyai daun lebar, dan ada kiambang. Kita lanjutkan adaptasi tumbuhan yang keempat, yaitu yang hidup di lingkungan yang lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab itu disebut dengan higrofit. Contoh dari tumbuhan higrofit ada lumut, ada tumbuhan begonia. Struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Adaptasi yang kelima adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang minim nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan minim nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan menangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Ada kantong semar dan Venus flytrap. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah tanaman Rafflesia. Tanaman tersebut mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Selanjutnya, contoh yang kedua, ada tumbuhan mawar, melati, anggrek yang memiliki mahkota bunga yang mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga saat penyerbukan. Selanjutnya, contoh yang ketiga, yaitu bunga dandelion. Bunga ini memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Demikianlah materi yang kita pelajari pada hari ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di buku
pegangan kalian. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran IPA selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.